Ukraina bermaksud membeli jet tempur Kan, generasi kelima Turki di masa depan, dan sudah mengetahui di mana akan menggunakannya. Tim Ukraina sedang mengerjakan dan bersaing untuk proyek Kan, kata Duta Besar Ukraina untuk Turki, Vasil Botnar, dalam sebuah wawancara dengan CNN Turki. Ia mencatat bahwa kerjasama dengan Ankara sangatlah penting secara strategis, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan potensi pertahanan bagi Ukraina dan Turki. Botnar mengingatkan, bahwa gagasan Ukraina berpartisipasi dalam program pesawat tempur canggih Turki bukanlah hal baru, dan negosiasi telah dimulai bahkan sebelum dimulainya invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Kami dapat memproduksi peralatan secara efisien dengan spesifikasi yang diperlukan untuk pesawat ini. Pembuatan proyek semacam itu juga akan memberikan manfaat besar bagi pihak Turki, kata Duta Besar Ukraina. Botnar menekankan bahwa Kan memiliki kemampuan lengkap untuk menyaingi F-35 dan F-22, dan ini adalah cerita masa depan. Seperti disebutkan sebelumnya, jika kita berhasil mencegah pengaruh pihak ketiga baik di timur maupun barat, kita akan menjadi salah satu yang terkuat di kawasan, jelasnya. Menanggapi pertanyaan jurnalis tentang kemungkinan akuisisi Kan di masa depan, Duta Besar Ukraina untuk Turki menegaskan, bahwa Ukraina bermaksud tidak hanya mengakuisisi Kan, tetapi juga mengerahkan pesawat tersebut. Kami sangat mengetahui di mana dan bagaimana menggunakannya, simpulnya. Bagaimana dengan Rusia? Jika Ukraina benar-benar memiliki jet tempur Kan buatan Turki, mampukah jet tempur Kan melawan Su-57 dalam memperjuangkan kedaulatan udara Ukraina? Turkish Aerospace Industries, atau TUSAS, terus maju dengan pengembangan Kan, jet tempur siluman generasi kelima, yang dirancang untuk mendominasi langit dalam misi multiperan. Pesawat bermesin ganda ini, mampu mengatasi pertempuran udara ke udara, serangan udara ke darat, dan peperangan elektronik dengan mudah, sambil melampaui batas cuaca, dengan kemampuan segala cuaca. Bayangkan melonjak lebih dari 3.000 km, mencapai kecepatan Mach 1,8, dan kemudian mendaki hingga ketinggian 55.000 kaki, itulah taman bermain Kan. Tapi ini bukan hanya tentang kekuatan mentah. Kan dipersenjatai dengan teknologi mutakhir, termasuk radar AESA untuk akurasi yang tepat, layar yang dipasang di helm, untuk integrasi pilot pesawat yang mulus, dan rudal udara ke udara, yang mempunyai kekuatan pukulan yang serius. Keajaiban teknologi ini menandai lompatan besar, bagi industri kedirgantaraan Turki, yang ditakdirkan untuk menggantikan F-16 di Angkatan Udara Turki. Dan ambisinya tidak berhenti sampai di situ. TUSAS mengincar dominasi global, menargetkan pasar ekspor potensial seperti Pakistan, Malaysia, dan Indonesia. Dengan prototipe pertama yang diluncurkan pada Maret tahun 2023, dan penerbangan perdananya pada akhir 2023, Kan siap untuk membentuk kembali langit, dan mendefinisikan kembali peperangan udara. Bersiaplah untuk Kan masa depan jet tempur telah tiba. Siluman dengan nuansa jet tempur Kan, meskipun ada fitur penyerap radar, menyebutkan sepenuhnya, tidak terlihat, adalah hal yang menyesatkan. Efektivitasnya terhadap radar canggih masih harus dilihat. Kecepatannya dengan pemeriksaan realitas, mencapai Mach 1,8 memang mengesankan, namun Kan kemungkinan tidak akan mempertahankan kecepatan tersebut untuk jarak jauh. Kecerdasan dalam sensor Kan, tapi bukan sinar X, radar AESA merupakan peningkatan yang signifikan, namun, melihat menembus awan dan penipuan, terlalu optimis. Kemampuannya bergantung pada kondisi cuaca tertentu dan teknologi gangguan musuh. Untuk kekuatan meninju dengan presisinya, persenjataan Kan cukup menjanjikan, namun detailnya masih dirahasiakan. Membandingkannya dengan pesawat tempur mapan seperti F-35 memerlukan lebih banyak data. Ambisi global, fokus lokal, rencana ekspor sudah ada, namun penerapannya secara luas dalam beberapa tahun kemungkinannya kecil. Pengembangan dan pengujian masih berlangsung, dan faktor geopolitik memainkan peran penting. Lalu bagaimana dengan jet tempur Sukhoi Su-57 Rusia? Sukhoi Su-57 merupakan pesawat tempur multiperan generasi kelima buatan Rusia, yang dirancang untuk menghancurkan semua jenis target udara, darat, dan laut.
Jet tempur Su-57 memiliki fitur teknologi siluman dengan penggunaan material komposit secara luas, mampu mencapai kecepatan jelajah supersonik, dan dilengkapi dengan peralatan radio elektronik tercanggih, termasuk komputer onboard yang kuat, yang disebut perangkat elektronik detik pilot, sistem radar yang tersebar di seluruh badannya dan beberapa inovasi lainnya, khususnya persenjataan yang ditempatkan di dalam badan pesawat. Sistem AISU-57 menjalankan beberapa fungsi pilot, termasuk uji coba dan persiapan penggunaan senjata. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimum Mach 2, dan memiliki jangkauan subsonik 1.900 mil laut, dan jangkauan supersonik 810 mil laut. Ia dapat terbang hingga 66.000 kaki, dan dapat mendaki dengan kecepatan 64.000 kaki per menit. Su-57 dipersenjatai dengan satu autokanon Gryazev Sipunov GSH-30, 130 mm, 12 cantelan, dan beberapa rudal seperti rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, rudal anti kapal, dan rudal anti radiasi. Pesawat ini juga dilengkapi dengan avionik canggih, termasuk sistem elektronik radio terintegrasi multifungsi SH-121, dengan radar Bielka yang dilengkapi radar array yang dipindai secara elektronik aktif, dan memiliki kemampuan untuk melacak 60 target, dan menembak 16 secara bersamaan. Pesawat ini juga dilengkapi sistem penargetan elektro-optik 101 ks Atoll, untuk melacak dan menemukan target dalam peperangan udara. Apakah Rusia sudah kerahkan pesawat tempur siluman generasi kelima Sukhoi Su-57 di Ukraina? Meskipun merupakan jet tempur tercanggih Rusia, Su-57 terperosok dalam masalah teknis, karena hanya memiliki 10 unit yang beroperasi. Jet tempur ini jarang dilihat dalam pertempuran sejak diadopsi secara resmi oleh Moskow. Sejauh ini, belum ada konfirmasi penampakan pesawat Su-57 di Ukraina, namun ada spekulasi bahwa Moskow telah menggunakannya untuk menyerang sasaran Ukraina. Pada tanggal 5 November saluran Telegram mengklaim bahwa Su-57 terlihat di atas medan perang timur Ukraina di wilayah Luhansk.